Oke, di sini kita ngebahas perbedaan antara raster dan vektor. Jadi ketika kalian mau vektor atau raster itu biasanya ada software-software tersendiri. Tiap software itu memiliki kelebihannya masing-masing, bro. Nah, contoh adalah ini. Clippan Studio kayak gini teman-teman. Jadi Clippan ini memang dia dasarnya adalah raster ya teman-teman ya. Walaupun ini tuh ada vektor ya. Di sini kita bisa kasih layer vektor kayak gini. Ini tuh dia dasarnya raster. Kalau misalnya kalian itu condong ke vektor, di sini saya sarankan kalian langsung ke Inkscape aja deh. Ke Inkscape. Jadi memang full vektor. Cuman memang Inkscape juga bisa raster teman-teman. Hanya aja memang utamanya memang di sini vektor ya, seperti Corel Draw juga, Corel Draw AI gitu kan. AI gitu dia juga ada raster ya, vektor si 2 dia bisa buat itu. Nah cuman walaupun Inkscape ini dia vektor ya, kita kan pakai freehand kayak gini nih. Kita buat misalnya seperti ini ya teman-teman, kita pakai pen tablet, kita buat ini. Oh iya, ini line-nya dia. Oh ya, bentar. Ini kita nggak bisa garis ya, karena di sini kita harus atur dulu di bagian fill and stroke. Terus di bagian fill-nya kita matikan. Jadi di sini hanya stroke-nya saja, teman-teman. Ini oke. Nah, ini teman-teman. Jadi ketika kalian kayak gini, tadi kan stroke-nya itu kan nggak ada ya. Jadi stroke-nya itu harus kita kasih nih, kasih value. Misalnya ini 1 kayak gini kan. Nah, tuh dia baru ada tuh, terus baru ini kita hilangkan. Nah seperti ini nih. Oke, nah ini sebagai contoh aja ya. Ini contoh ketika kita menggunakan ini teman-teman. Nah jadi bedanya kayak gini, karena ini memang Inkscape ini dia utamanya adalah vektor. Kalau kalian gini berbesar skala, berzoom zoom terus aja kayak gini, dia tidak bergerigi teman-teman. Nah dan kelebihan dari si software vektor itu biasanya lebih ringan ketimbang software raster ya teman-teman. Kayak gini, kadang untuk software raster sendiri dia itu memerlukan graphic card yang bagus juga gitu ya, apalagi yang semakin tinggi resolusinya, karena semakin tinggi resolusi itu dia akan memakan banyak space ya untuk software raster kayak gini gitu ya teman-teman. Cuman ketika di sini ini kan Inkscape, dia kan memang vektor ya. Ketika kalian itu simpen ke format JPEG ya, format contohnya export. Nah di sini ya, misalnya kalian ekspor ke PNG atau JPG, dimana ini kedua format ini memang format final ya teman-teman. Jadi ini memang final, dan ini dia sudah jadi raster ketika kita ubah jadi PNG dan JPEG. Nah sedangkan ketika kita itu ekspor atau save ke SVG ini kan scalable vektor ya, grafik. Jadi dia akan tetap kayak gini teman-teman. Jadi diperbesar kayak gini, itu dia tetap tidak bergerigi. Nah seperti itu teman-teman. Dan ini juga ketika kita mau ubah ke ukuran dokumen yang lebih besar tuh tidak mengalami kerusakan teman-teman. Nah ini kelebihan dari si vektor. Makanya kebanyakan di microstock mereka itu kan kebanyakan menerima vektor kayak gini. Kenapa? Agar bisa di scalable gitu ya teman-teman, di scale tanpa mengurangi kualitas seperti itu. Memang kalau misalnya kita bicara dengan vektor itu harus bekerja lebih banyak ya ketika kita mau buat kayak perbedaan warna gitu ya, misalnya karakter dengan banyak warna gelap terang kayak gitu kan. Berbeda dengan ini ya, bisa langsung pakai brush. Nah kalau kayak gini biasanya kalau misalnya di raster ini lebih bebas ya teman-teman ya, makanya untuk painting lebih bebas. Sedangkan kalau vektor ini terbatas ya teman-teman, ini terbatas dan harus benar-benar kayak kita buat banyak sekali line gitu ya. Jadi seperti itu bro. Nah itu perbedaan sederhana antara raster dan vektor. Jadi seperti itu bro. Nah semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye.